Langsung saja ke pertanyaan pertama. Berdasarkan beberapa definisi yang diberikan, apa saja komponen utama yang harus dimiliki oleh pendidikan kewarganegaraan menurut J. Chogan dan David Kerr? Jelaskan kesamaan dan perbedaan utama antara kedua definisi tersebut. Menurut Chogan, pendidikan kewarganegaraan itu sebuah pembelajaran secara formal maupun informal yang berlangsung di keluarga, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, media, dan lain sebagainya, yang membantu membentuk totalitas warga negara. Dan sedangkan menurut David Kerr, menyebutkan pendidikan kewarganegaraan itu merupakan suatu proses untuk mempersiapkan pemuda atas peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Kerr juga mendefinisikan PKN secara khusus sebagai materi yang mencakup proses pendidikan dan pengajaran dalam proses persiapan pemuda untuk menjadi warga negara. Nah, adapun persamaan dan juga perbedaan menurut J. Chogan, pendidikan kewarganegaraan itu sebagai mata pelajaran yang dirancang untuk mempersiapkan warga muda agar dapat berperan aktif dalam komunitas untuk mengembangkan keterampilan berpartisipasi di dalam kehidupan demokrasi. Sedangkan menurut David Kerr juga mengatakan pendidikan kewarganegaraan itu harus mengarah pada kontinum maksimal untuk mengedukasi warga negara di segala usia, baik yang muda maupun warga negara dewasa dalam mengembangkan kehidupan demokrasi. Adapun perbedaan antara kedua definisi tersebut, J. Chogan mengatakan bahwasanya pendidikan kewarganegaraan itu pembelajarannya berlangsung dengan penerapan nilai toleransi, baik itu dari keluarga, organisasi keagamaan, kemasyarakatan, media, dan lain sebagainya. Sedangkan David Kerr, pendidikan kewarganegaraan itu dikategorikan secara pada titik minimal dan maksimal, yang artinya ada pengelompokan pendidikan kewarganegaraan itu berdasarkan ciri-ciri tertentu. Pertanyaan kedua, bagaimana inovasi di dalam pembelajaran PKN itu dapat diterapkan dalam praktek belajar di kelas? Nah, penerapan inovasi di dalam praktek pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di dalam kelas sebenarnya banyak cara. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan peserta didik. Kemudian, pembelajaran berbasis game. Dan yang ketiga, pembelajaran multimodal. Dan keempat, pembelajaran jarak jauh. Dan yang kelima, pembelajaran berbasis komputer. Ini sangat mempengaruhi pembelajaran yang terlibat antara guru dengan siswa di kelas. Pertanyaan yang ketiga, bandingkan definisi inovasi menurut Joseph Schumpeter dan Roger Evatt. Bagaimana kedua definisi tersebut dapat diterapkan dalam konteks inovasi pembelajaran kewarganegaraan? Joseph Schumpeter mendefinisikan inovasi itu sebagai perubahan dasar dalam kombinasi sumber daya. Menurutnya, inovasi terjadi ketika pengusaha menciptakan atau menggabungkan faktor produksi baru untuk menciptakan nilai baru dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian menurut Everett Roger ini menyebut inovasi sebagai adopsi dan penyebaran ide, produk, atau praktik baru di masyarakat. Inovasi tidak hanya mencakup penciptaan ide baru, tetapi juga proses perubahan sosial yang terjadi saat ide atau produk baru diterima dan digunakan oleh masyarakat. Inovasi menjadi satu kunci yang bisa digunakan oleh kelompok maupun organisasi dalam menghadapi sebuah perubahan. Poin-poin keterbaruan dapat diwujudkan dan diterapkan suatu ide-ide atau gagasan baru dikembangkan secara keseluruhan melalui perencanaan, kepemimpinan, dan kontrol guna menjadikan siswa menjadi pelajar yang aktif dan interaktif. Contoh yaitu dengan penggunaan model pembelajaran PJBL
pada pendidikan kewarganegaraan sangat berkaitan dengan teori Joseph Schumpeter. Roger Ebert menyebut inovasi sebagai adopsi dan penyebaran ide, produk, atau praktik baru pada masyarakat. Contoh, kemajuan dalam sistem pembelajaran di Indonesia yang saat ini sudah sangat dipermudah jika dibandingkan dengan zaman dulu. Seperti pembelajaran yang dulunya hanya bisa dilakukan di dalam kelas atau face to face antara guru dengan siswa. Kemudian saat ini sudah diperkenalkannya kelas online atau online class yang biasanya menggunakan aplikasi dari Google. Pembelajaran yang di dalamnya menggunakan informasi secara elektronik guna menunjang keberhasilan proses pembelajaran yang sebenarnya di dalam pendidikan kewarganegaraan. Pertanyaan yang keempat, jelaskan manfaat pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan kewarganegaraan dan berikan contoh proyek yang dapat diterapkan di kelas untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai demokrasi. Tentunya ada manfaat dari pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek pada pendidikan kewarganegaraan yang diterapkan di kelas guna meningkatkan pemahaman siswa mengenai demokrasi. Yang pertama itu membantu siswa membangun keterampilan mengajarkan berpikir kritis, menghubungkan siswa dengan dunia luar, kemudian meningkatkan sikap siswa terhadap pendidikan, membangun motivasi, memperkuat pembelajaran sosial dan emosional, kemudian memicu kreativitas dan keingintahuan, mendukung pemahaman mendalam, mendukung retensi jangka panjang, memberdayakan siswa, mendorong ketekunan, memungkinkan diferensiasi, mempromosikan pembelajaran seumur hidup. Itu manfaat-manfaat dari pembelajaran berbasis proyek. Nah, proyek yang saya pilih untuk diterapkannya di kelas pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, proyek field trip ini akan melibatkan murid untuk berkunjung ke sebuah tempat yang berkaitan dengan mata pelajaran yang sudah diajarkan. Nah, hal ini mengenalkan murid untuk melihat secara langsung bagaimana penerapan mata pelajaran yang dipelajari di dunia nyata. Sebagai contoh, mengajak murid untuk berkunjung langsung ke masyarakat seperti ke kantor desa yang sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan musyawarah untuk menentukan atau menyelesaikan masalah, kemudian masyarakat yang sedang melaksanakan gotong royong dan ikut melaksanakan atau menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan masyarakat. Nah, ketika siswa terjun langsung ke dunia nyata, maka mereka sendiri akan paham dengan apa yang telah mereka pelajari di dalam kelas. Inilah salah satu proyek yang menurut saya cocok untuk materi demokrasi pada pendidikan kewarganegaraan. Dan tidak lupa setelah itu dilakukannya ringkasan atau mencatat apa yang telah mereka dapat secara mereka sudah turun langsung ke lapangan, dan setelah itu baru mempresentasikan hasil dari apa yang telah mereka capai. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa saja tantangan dari metode pembelajaran PKN yang inovatif? Nah, selain inovasi-inovasi baru yang dijalankan terlaksana dengan baik, tentunya pasti memiliki tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan inovasi-inovasi dalam pembelajaran, khususnya pada pendidikan kewarganegaraan. Seringkali guru menghadapi tantangan tersebut, salah satunya yaitu terbatasnya akses dan keterampilan digital siswa dan guru.
minimnya waktu yang disediakan untuk pembelajaran kewarganegaraan, kurangnya sumber daya pembelajaran kewarganegaraan yang berbasis digital, kurangnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan kewarganegaraan, dan beragamnya informasi yang dapat membingungkan siswa dalam memahami isu-isu kewarganegaraan. Itulah tantangan-tantangan yang mungkin bisa dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran.